Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah fa huwa finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Muhammad yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kami khatib pribadi senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Talha bin Habib, anta'amala li ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nur, di atas cahaya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah, untuk mendapatkan, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa antatrukal limaksiatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Hendaknya kita mengingat-ingatnya. Kita meninggalkan setiap perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala benci, yang Allah Subhanahu wa taala larang, di atas ilmu. Kita mengetahui hal-hal yang harus kita tinggalkan di atas ilmu, karena kita takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pentingnya yang pertama, kita berilmu sebelum beramal. Maka jamaah Jumat yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat takwa yang hendaknya kita pegang erat-erat. Dan ini adalah nasihat tatkala saudara kita meminta nasihat dari kita. Nasihat pertama bukan engkau harus melakukan ini, engkau harus melakukan itu. Tidak. Jawabannya mudah. Engkau bertakwa, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala hati nurani kita, hati kecil kita tahu tatkala kita melakukan kesalahan, tatkala kita melakukan dosa, dan juga hati kita tahu ini adalah sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka jamaah sekalian, dari amalan-amalan yang kita lakukan, hendaknya kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka. Alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanun, dan kalian bersedih. Istiqomah jamaah sekalian, ini adalah kunci dari amalan-amalan kita. Istiqomah yaitu terus berbuat baik sampai akhir hayat kita. Bukan hanya rajin sesaat, tapi untuk terus-menerus istiqomah, terus-menerus mengamalkan amalan-amalan yang walaupun kecil, itu adalah amalan-amalan yang harus kita istiqomahkan. Anak-anak, ayo, tolong didengarkan ya. Barakallahu fikum. Maka dengannya kita bisa langgeng dalam ibadah kita, kita bisa istiqomah di dalamnya. Sedikit kita akan menyampaikan, yaitu 10 kiat di dalam kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa tatkala kita beramal dengan amalan apapun, hendaknya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci pertama tatkala kita ingin istiqamah, yang paling mudah. Kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kenikmatan seorang muslim, bukan yang lain. Yang kedua, hendaknya kita sholat tepat waktu. Kita jaga waktu sholat kita. As-salatu ala waktiha, salatlah dalam tepat pada waktunya. Yang tiga, hendaknya kita muslim dan muslimah menjaga tilawah kita. Kita memiliki target di setiap hari kita membaca Al-Quran. Baca Al-Quran walaupun 1 halaman. Hendaknya kita punya rutin, jadwal khusus. Jam sekian HP ditaruh, kegiatan kita tinggalkan, Al-Quran kita buka, kita jaga bacaan Al-Quran kita. Dan juga tidak hanya membaca, hendaknya kita memahami apa yang kita baca. Kita baca artinya. Kalaupun kita dimudahkan oleh Allah memahami bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau belum, kita berusaha untuk belajar. Yang keempat, kiat agar kita bisa istiqomah, yaitu kita mencari teman-teman yang soleh, dan kita menjadi orang yang soleh. Tidak hanya kita mencari teman yang soleh, tapi kita pun harus menjadi orang yang soleh, agar kita tidak menjadi perusak teman kita yang sudah soleh. Berhati-hatilah. Musuh terberat kaum muslimin adalah dia nampak sebagaimana kaum muslimin, akan tetapi dari dalam dia merusaknya. Musuh dalam selimut. Dia seolah-olah teman, dia seolah-olah kawan, tapi dia merusak temannya yang sudah baik, yang sudah menjaga dirinya. Maka kita berhati-hati. Jadilah diri kita jadi orang yang soleh, dan kita mencari teman yang soleh. Yang kelima, yaitu kita taat. Ya, kita usahakan taat kepada kedua orang tua kita. Dan yang selanjutnya adalah kita taat kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ustadzah kita. Ya, hendaknya kita taat kepada mereka, karena mereka adalah guru-guru kita, ya, ustadz-ustadz kita, ustadzah kita. Mereka adalah orang tua kedua kita. Maka kita harus taat dan tunduk pada mereka.
Dan ulama terdahulu sudah menasihatkan demikian. Hendaknya kita mendengarkan perkataan alim ulama kita agar kita tidak tersesat, karena mereka sudah tahu, mereka punya ilmunya, mereka tahu apa yang harus mereka langkahkan, dan mereka tidak ingin, pastilah mereka tidak ingin murid-muridnya masuk ke lubang yang salah. Ya, jadi dengarkan ustadznya dengan baik, ya, anak-anakku sekalian, ya, santri-santri dan santriwati sekalian, didengarkan dengan baik. Jadi ustadznya tatkala berbicara mohon didengarkan dengan baik, dengarkan dengan sama, bukan main-main, ya, dan yang lain sebagainya. Yang keenam yaitu tidak meninggalkan zikir pagi dan petang. Walhamdulillah, antum semua sudah punya jadwal rutin, yaitu zikir pagi dan petang. Sudah diamalkan apa belum? Mudah-mudahan sudah, ya. Dalam buku antum ada di sana kegiatan rutin zikir pagi dan petang. Hendaknya antum jaga. Begitu juga yang dewasa. Hendaknya kita memiliki jadwal rutin. Karena zikir pagi dan petang itu sebagai perisai bagi kaum muslimin. Yang ketujuh yaitu menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat walaupun itu adalah hal yang kecil, hal yang remeh. Terutama penuntut ilmu sekalian. Penuntut ilmu sekalian hendaknya menjaga. Ya rajul, kum. Ya rajul, bangun. Bangun. Penuntut ilmu sekalian hendaknya menjaga, ya. Kemaksiatan sekecil apapun hendaknya dia jaga. Terutama adalah mata. Hendaknya kita menjaga mata kita. Tatkala kita melihat sesuatu yang tidak pantas, hendaknya kita menundukkan pandangan kita atau mengalihkan pandangan kita. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan kita. Yang selanjutnya, apalagi dosa yang lebih besar, zina dan sebagainya. Hendaknya kita menjaganya juga. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Untuk yang kecil-kecil, ya, dosa yang berbahaya lisan, ya, berhati-hatilah. Tangan dijaga, ya. Jangan pergunakan untuk memukul sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wajah temannya dan lain-lainnya itu tidak boleh, dilarang. Yang ke-8, membiasakan zikir dan istighfar. Masyarul muslimin, hendaknya kita menjaga hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kendaraan kita, di waktu-waktu luang kita, hendaknya kita menjaga waktu kita dengan berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita ringankan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingatnya. Dan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah manusia. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Yang 9 adalah kita bersabar tatkala ditimpa musibah. Hendaknya kita bersabar tatkala ditimpa musibah. Yang ke-10, kita berdoa agar hati kita senantiasa teguh di atas sunnahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sadidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yanjiya ahadan amalukum. Beramalah dengan istiqamah, jangan berlebihan. Ketahuilah bahwasannya tidak ada yang bisa menyelamatkan orang selain rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, habul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan
yang dicintai, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dawam, terus, istiqomah, continue, tidak berhenti. Sekali semangat berhenti, tidak, ya. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus setiap hari kita lakukan. Ya, seperti membaca Al-Qur'an tadi, ada kita baca Al-Qur'an, kita hormati orang tua kita dengarkan mereka, ya itu penting kita jaga. Walaupun sedikit. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan yang berlanjut, bukan amalan yang hanya sekedar semangat di awal, tapi akhir-akhir hilang. Yang kedua, istiqomah lebih penting daripada jumlah yang banyak tapi tidak konsisten. Yang ketiga, kita terus berlatih, terutama untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak, Ustadz nasihatkan ya tiga hal. Yang pertama, ingat baik-baik, ya, jaga sholat sunnah kalian, ya, jaga sholat sunnah kalian. Yang kedua, hendaknya kalian menjaga tilawah kalian, ya. Saya sering ingatkan untuk kalian mempunyai target untuk membaca Al-Quran setiap hari. Yang tiga terakhir, berlatihlah antum untuk bersedekah sedari dini. Semoga Allah mudahkan. Untuk yang dewasa, beramalah dengan menjaga amalan-amalan, ya, agar amalan-amalan tersebut istiqomah. Apapun itu, kita mulai dari sekarang. Kalau memang belum, kita mulai dari sekarang. Baca Al-Quran, kita sambung silaturahim, bersedekah, dan lain sebagainya. Dan istiqomah, anak-anakku sekalian, itu seperti menanam pohon. Kalau disiram sedikit, tapi rutin setiap hari, dia akan tumbuh berkembang dengan baik. Antum di sini sudah menanam, ya. Antum tahu di depan sana. Antum siram sedikit-sedikit dengan baik, secukupnya, dia akan tumbuh dengan bagus, daunnya hijau, nyeneng nih. Tapi sebaliknya, antum menanam sebuah tanaman, pohon lombok atau apa, kalau antum gerojok air bawahnya, apa jadinya? Layu, mati, ya, sia-sia. Begitulah istiqomah. Istiqomah sedikit tapi continue, itu lebih bermanfaat daripada banyak tapi hanya sesekali. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, hayakumullahu bayyakum, wasaddadanillah wa bayyakum ala al-khairi wal huda mahayyinan, was'aluhu bimanihi wa karamihi wa iyyakum minal ahlil ilmi wal qur'ani tadabburan wa fiqhan, innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabatil jadir. Ayuhal ikhwatal kiram, wahai saudara-saudaraku sekalian, marilah kita, ya, sempatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajabah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemudahan untuk istiqamah sampai akhir hayat kita. Karena kita tidak tahu kapan umur kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita terus beristiqomah sampai akhir hayat kita, yang mana hati kita berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yang hendaknya kita baca agar kita bisa istiqomah, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Maka kita ingat-ingat kembali 10 kaidah istiqomah tadi, ya,
Dan yang paling utama yaitu tadi adalah ikhlas. Mengamalkan setiap amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang 3 tadi, untuk anak-anak ya, hendaknya menjaga sholat 5 waktu ya, dan menjaga sholat-sholat sunnahnya, dan juga membaca Al-Quran, dan jadilah ya orang yang baik dan mudah ringan tangan untuk bersedekah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qayyidil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di hari Jumat untuk memperbanyak sholawat. Semoga kita bisa istiqomah menjaga sholawat kita. Aqimus shalah.